Halo, shalom anak-anak ibu. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rita, guru IPS kamu dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Peta konsep materi kita pada hari ini yaitu interaksi antar ruang negara-negara ASEAN yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sejarah ASEAN, di mana kita akan mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya ASEAN. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari apakah tujuan diberdirikannya ASEAN. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari struktur-struktur apa sajakah yang terdapat pada organisasi ASEAN. Dan yang terakhir adalah Sekretariat Jenderal ASEAN. Oke, baik anak-anak ibu, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan konsentrasi. Latar belakang berdirinya ASEAN didirikan oleh 5 tokoh negara yang diwakili masing-masing oleh Menteri Luar Negeri, yaitu yang pertama ada Malik, perwakilan dari Indonesia, kemudian yang kedua Tun Abdul Rajak, perwakilan dari Malaysia, yang ketiga yaitu Sinan Tambi Rajak Nam, wakil dari Singapura, kemudian yang keempat Tanat Koman yang berasal dari Thailand, kemudian yang terakhir yaitu Narcisco Ramos yang berasal dari Filipina. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mempelajari latar belakang mengapa didirikannya ASEAN. Yang pertama, latar berdirinya ASEAN itu karena terdapatnya persamaan-persamaan yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN. Yang pertama yaitu persamaan letak geografis, yang kedua persamaan dasar kebudayaan, yang ketiga persamaan nasib, yang keempat persamaan kepentingan di berbagai bidang, yang kelima persamaan ekonomi yang merupakan daerah agraris. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu persamaan letak geografis. Mengapa ASEAN bisa berdiri? Karena ASEAN merupakan negara-negara yang terdiri dari negara yang berada di 2 benua dan 2 samudra, yaitu negara-negara ASEAN memiliki letak geografis yang sama, yaitu mereka berada di antara benua Asia dan benua Australia, kemudian berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua adalah persamaan dasar kebudayaan. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah negara-negara yang memiliki dasar kebudayaan, bahasa, tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir serupa. Jadi, bila kita lihat, pada umumnya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota negara ASEAN menjadi pewaris dari peradaban rumpun Melayu Austronesia. Kemudian kita melihat persamaan yang ketiga yaitu persamaan nasib. Persamaan nasib di sini dikatakan bahwa adanya perasaan setia kawan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggota dari ASEAN, kecuali Thailand, di mana bahwa hampir seluruh negara-negara yang menjadi anggota itu merupakan negara-negara bekas jajahan. Namun ada salah satu negara yang tidak termasuk sebagai negara jajahan, yaitu negara Thailand. Kemudian yang keempat yaitu persamaan kepentingan di berbagai bidang. Artinya di sini kepentingan yang dimiliki seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan, politik menjadi kepentingan yang sama
menjadi kepentingan di mana letak pintu perdagangan dunia seperti Selat Mala dan Selat Sunda dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga ketika adanya persamaan kepentingan-kepentingan ini, maka hal itu juga yang mengakibatkan salah satu latar belakang berdirinya ASEAN. Jadi kalau kita simpulkan dari berbagai persamaan-persamaan latar belakang mengapa ASEAN ini berdiri, bahwa begitu banyak persamaan-persamaan ini yang pada akhirnya membuat ASEAN itu berdiri untuk menolong, untuk saling melengkapi, untuk saling membantu antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi negara-negara anggota dari ASEAN itu sendiri. Oke, baik. Nah, ketika kita melihat bahwasanya adanya latar belakang ini, maka diputuskan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, kemudian ditandatanganilah Deklarasi Bangkok yang menandakan bahwa berdirinya ASEAN tersebut. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN diberdirikan itu ada berbagai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, yang dimana bisa kita lihat bahwa beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah menerapkan perdagangan bebas, dengan artinya bahwa masing-masing negara yang ingin melakukan kerjasama perdagangan tidak lagi terhalang oleh berbagai kebijakan-kebijakan yang menghambat perdagangan itu sendiri, sehingga masing-masing negara di Asia Tenggara yang menjadi negara anggota ASEAN saling bekerja sama, saling membantu agar pertumbuhan kemajuan sosial serta ekonomi itu semakin pesat berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan negara di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Kemudian empat, saling membagikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi. Kemudian yang kelima adalah bekerja sama lebih efektif untuk menggapai daya guna lebih besar di bidang industri, pertanian, dan perkembangan perdagangan. Kemudian yang keenam, meningkatkan pendalaman tentang masalah-masalah apa saja yang ada di Asia Tenggara. Kemudian yang ketujuh adalah memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dari berbagai organisasi internasional. Jadi dari seluruh tujuan-tujuan ASEAN ini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa ASEAN itu diberdirikan agar bisa saling membantu antara satu negara anggota dengan negara anggota yang lain, sehingga percepatan pertumbuhan di negara-negara yang berkembang bisa meningkat tahapannya menjadi negara-negara yang maju. Oke, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ASEAN terdiri dari 10 struktur, yaitu yang pertama adalah KTT ASEAN, kedua Dewan Koordinasi ASEAN, ketiga Dewan Masyarakat ASEAN, keempat Badan Sektoral Tingkat Menteri, kelima Komite Wakil Tetap ASEAN, keenam Sekretaris Jenderal ASEAN, ketujuh Sekretaris Nasional ASEAN, kedelapan Badan HAM ASEAN, kesembilan Yayasan ASEAN, ke-10 entitas ASEAN. Dari 10 bagian dari struktur organisasi ASEAN ini,
yang pemegang keputusan tertinggi itu dipegang oleh konferensi tingkat tinggi ASEAN atau yang kita sebut dengan KTT ASEAN. Namun, masing-masing bagian daripada struktur ini memiliki fungsi dan tugasnya untuk memajukan, untuk meningkatkan kerjasama yang akan memajukan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, materi kita yang terakhir yaitu Sekretariat Jenderal ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN ini sendiri memiliki alamat di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru yang berletak di Jakarta Selatan. Sekretariat Jenderal ASEAN ini digunakan sejak tanggal 2 Januari tahun 1993. Nah, tentu kamu bertanya-tanya, nak, Sekretariat Jenderal ASEAN ini untuk apa sih dibuat? Untuk apa sih sampai berada di Jakarta? Nah, Sekretaris Jenderal ASEAN ini memiliki tugas yang pertama, dia melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN. Kemudian yang kedua, membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN. Yang keempat, berperan sebagai media komunikasi antara negara-negara ASEAN. Jadi, masing-masing negara-negara perwakilan mengirimkan duta besarnya untuk memiliki tugas atau bertugas di Sekretariat Jenderal ASEAN. Sehingga nantinya apa yang menjadi tugas yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi dapat dilaksanakan dan dikerjakan secara baik. Nah, materi kita yang terakhir yaitu Sekretariat Jenderal ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN ini sendiri memiliki alamat di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru yang berletak di Jakarta Selatan. Sekretariat Jenderal ASEAN ini digunakan sejak tanggal 2 Januari tahun 1993. Nah, tentu kamu bertanya-tanya, nak, Sekretariat Jenderal ASEAN ini untuk apa sih dibuat? Untuk apa sih sampai berada di Jakarta? Nah, Sekretaris Jenderal ASEAN ini memiliki tugas yang pertama, dia melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN. Kemudian yang kedua, membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN. Yang keempat, berperan sebagai media komunikasi antara negara-negara ASEAN. Jadi, masing-masing negara-negara perwakilan mengirimkan duta besarnya untuk memiliki tugas atau bertugas di Sekretariat Jenderal ASEAN. Sehingga nantinya apa yang menjadi tugas yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi dapat dilaksanakan dan dikerjakan secara baik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan pengenalan pada anggota-anggota ASEAN yang dimana terdapat 11 negara, yaitu negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan negara anggota terakhir yaitu Timor Leste. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan subscribe channel Ibu, subscribe video ini, kemudian bunyikan tanda lonceng dan supaya kamu dapat mendapatkan notifikasi sehingga Ibu lebih semangat lagi untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik sehingga kita lebih bersemangat lagi untuk belajar. Sampai jumpa untuk pertemuan-pertemuannya berikutnya. God bless you. Latihan soal hari ini silakan kerjakan di buku buku latihan kamu. Tuliskan kembali soalnya, kemudian kerjakan sesuai dengan penjabaran dan penjelasan yang telah kamu dengarkan. Setelah itu, fotokan kembali dan upload di Edmodomu masing-masing.
Demikian untuk penugasan hari ini. Silakan mengerjakan, silakan belajar. Tuhan Yesus memberkati.